Oke teman-teman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan tipografi. Kita sudah masuk di pertemuan ke-14 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini saya cek. Nah ini 14. Jadi kita masuk ke pengaplikasian karya tipografi ke media. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat salah satu karya tipografi. Nah, kemarin kita materinya adalah membuat titel, ya kan? Kita sudah panjang lebar membahas konsepnya, membahas tentang konsep pemilihan warnanya, pemilihan fontnya yang sesuai dengan konsepnya. Nah, sekarang setelah kita selesai membuatnya, core media atau media utama berupa titel ini wajib untuk diaplikasikan pada karya desain, ya. Apakah dia berupa cover, berupa poster, atau media yang lainnya. Kalau misalkan ini kasusnya adalah untuk media komik ya teman-teman ya, jadi yang paling relevan diaplikasikan ke cover komiknya ya. Nah, coba kita mengaplikasikan media utama ke dalam cover. Oke. Nah, saya belum buka Photoshop tadi, ternyata belum saya siapkan. Nah, jadi teman-teman yang terlambat atau belum menyimak semua materi saya, teman-teman masih bisa mengulang lagi materi pertama ya sampai materi yang ke-13. Jadi jangan sampai ada materi yang terlewat. Ya, karena setiap materi saling berkaitan, tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya, dan benar-benar dicermati sehingga teman-teman benar-benar paham materi yang saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai tergesa-gesa, di skip tapi nggak dinikmati, nggak ditonton ya, nggak disimak, nah nggak akan dapat nanti keberkahan ilmunya. Oke, jadi kali ini kita coba mengaplikasikan titel ke dalam karya desain. Sekali lagi, izinkan saya menyampaikan teman-teman, jadi yang namanya karya tipografi itu amat sangat banyak ya jenisnya. Nah, jadi pada praktek pertemuan kali ini kita panjang lebar fokusnya membahas membuat karya tipografi berupa titel atau judul komik ya. Nah, jadi teman-teman nanti harus tetap sering latihan. Kalian wajib untuk bisa mengaplikasikan ilmu tipografi ke bentuk-bentuk karya desain yang lain. Apakah ke dalam graffiti, ataukah ke dalam karya tipografi yang bentuk shape atau bentuk wajah atau bentuk bidang tertentu ya, atau karya tipografi seperti kaligrafi, atau karya tipografi dalam layout majalah, judul pada sebuah film, sebuah novel, pada buku pelajaran anak misalkan. Nah, jadi sangat beragam sekali. Atau kalian menata huruf khusus yang mengawali suatu alinea pada novel ya. Jadi sangat beragam sekali karya-karyanya. Nah, teman-teman bisa menyimak karya saya di sini ya. Secara aplikatif kalian dapat mengambil atau belajar hikmahnya ya. Nah, sekarang saya coba siapkan dulu untuk covernya. Kita pakai program Photoshop. Kita siapkan ukuran standarnya. Saya menggunakan International Paper
ukuran 210 mm kali 297 mm dengan resolusi 300 pixel per inch, atau ukuran 21 cm kali 29,7 cm dengan color modenya RGB 8 bit. Ya. Nah, sekarang kita tekan OK dulu. Ya. Nah, di sini teman-teman saya akan menyusun dulu misalkan bentuk cover yang sederhana, ya. Di sini saya sudah memiliki beberapa aset, ya. Di sini ada aset karakter. Nah, misalkan saya akan merancang covernya sekalian. Nah, kalau misalkan saya dari awal, biar teman-teman tahu kira-kira bagaimana prinsip nirmana pada karya tersebut, ya kan? Nah, jadi lebih nyaman kalian. Misalkan saya ambil contohnya, saya ambil dulu karakternya, saya copy, saya paste di sini. Biasakan selalu di save, ya teman-teman, ya. Saya akan berusaha meng-save ini. Saya melakukan save di direktori yang saya tuju. Misalkan saya kasih nama cover. Nah, saya sudah menyiapkan karakternya di sini, teman-teman. Saya punya berapa karakter. Saya akan pisah di sini masih tergabung dalam satu layers, ya. Saya akan memisahnya satu persatu untuk mudah dalam pengeditan. Oke. Selanjutnya sini, ya, urutannya ini ada di depan. Nah, teman-teman, kalau dalam membuat cover, pastikan ada 2 cm sisa ruangan, sisa space maksud saya, ya. Tujuannya agar kalau misalkan ada gambar penting, ya, dia saat ada dicetak, ya, tidak kepotong, ya. Nah, ini kita pakai penggaris, sesuaikan dulu, ya, 2 cm yang jadi area aman. Nah, misalkan saya akan buat seperti ini, misalkan, ya. Misalkan saya seperti ini. Nah, area amannya berarti yang di area putih ini. Ya, boleh saja gambarnya melewati ini, tapi jangan tulisan atau objek yang penting. Jadi harus diperhatikan baik-baik ini. Jadi jangan sampai salah, ya. Nah, misalkan ini taruh sini, dia ada di depan. Nah, ini pakai nirmananya, balance aja, prinsip nirmana balance. Nah, ini sandalnya agak ke sana juga boleh. Nah, ini seperti ini, teman-teman.
Kita perkecil karena dia ada di belakang, ya. Kita perkecil karena dia ada di belakang. Kita sesuaikan lagi layoutnya. Nah, seperti ini lebih oke. Yang kuning ini yang paling tinggi, ya, baju kuning, ya. Kita bisa sedikit distort, nggak masalah, asalkan nggak terlalu berlebihan, ya. Nah, ini sudah selesai penataan karakter utamanya. Nah, sekarang kita aplikasikan teks yang sudah kita rancang sebelumnya. Ya, saya buka di halaman baru di sini. Saya copy, saya paste di sini. Titelnya sengaja saya jadikan point of interest berada di bagian atas. Dan jangan sampai melewati area abu-abu. Ya, nah kalau sedikit nggak apa-apa. Ini. Oke teman-teman, sudah jadi. Nah, kalau udah jadi, baru deh kita bisa edit selanjutnya. Bisa kita tambahkan background. Ya, ini sekedar contoh aja. Misalkan saya akan membuat ada halaman background bagian halaman Masjid Agung Jawa, Masjid Agung Demak misalkan, ya, seperti ini. Nah, ini backgroundnya Masjid Agung Demak. Ini saya coba berikan warna sederhana dulu kali, ya. Saya hidden dulu. Teksnya juga saya hidden. Ya, saya akan fokus memberikan warna sederhana untuk masjidnya. Ini sederhana aja metode warnanya. Saya akan memilih warna kemerahan. Kemudian saya pilih brush dengan tekstur tertentu. Ini misalkan arah cahayanya ada di kanan misalkan. Ini saya coba menggunakan metode yang sederhana dulu. Ya. Oke. Sudah. Sudah. Sekarang nah, kita juga harus perhatikan bayangannya. Kalau ini ada di bawah, ya. Ingat mata kuliah menggambar, ya. Kalian juga harus paham teknik menggambar. Misalkan seperti ini aja. Kemudian saya beri efek blur, motion blur. Filter blur, motion blur. Perhatikan, nah ini garisnya bisa kita atur, ya, arahnya misalkan seperti ini. Atau kita revisi blur, motion blur, kita 0 aja derajatnya, oke. Ya, kemudian kita seleksi lagi bagian ininya, gentengnya, ya. Kita pilih warna yang lebih gelap. Pakai brush yang
simpel dulu. Seperti ini ya. Oke, kemudian bagian tepi yang ini, karena arah cahayanya, jadi saya beri sedikit highlight biar dia menunjukkan ada pantulan cahayanya. Ya, jangan lupa semuanya, bagian kentangnya juga ini ya teman-teman ya. Oke, kita seleksi lagi untuk menghapus bagian tepi yang kotor. Ya, select inverse. Kemudian kita pergelap aja image, pergelap. Bagian hijaunya kita beri shading sederhana aja. Kita arahkan ke warna kebiruan ya. Yang sederhana aja ya, seperti ini. Udah. Kemudian begitu juga dengan warna pintunya, kita beri shading yang sederhana aja. Kita arahkan ke warna kemerahan. Udah jelas ya arahnya, cahayanya. Nah, karena dia ada di dalam dan gelap. Dan ini jangan lupa temboknya ya, yang bagian dalam lebih gelap daripada yang bagian luar. Misalkan di bagian dalam bayangannya lebih gelap. Nah, bagian luar bisa lebih terang. Ada warna kebiruan ya. Ya. Ada sedikit warna kebiruan. Nah, kita perkecil. Oke, sudah. Yang simpel aja. Kemudian warna coklat ini ya, kita seleksi, kemudian kita beri warna yang lebih gelap. Kita sedikit revisi bagian ini, teman-teman, gentengnya ya. Udah, gini aja. Ini bagian atapnya. Oke. Sekarang bagian tembok. Toleransi kita turunkan biar bisa membedakan. Nah, ini warnanya ya, karena warna tradisional berarti krem ya. Pada bagian tangganya pun juga sama. Saya beri warna sedikit krem.
Ini juga jangan lupa detail kecilnya, walaupun kecil ini penting ya. Oke, bagian lantainya, ini lantainya jangan lupa. Saya akan memberikan shading serupa dengan tekstur. Ya, pilih brush yang bertekstur, layaknya tekstur yang ada pada genteng tadi. Misalkan saya ganti yang ini. Kita ikuti arah cahayanya. Misalkan seperti ini. Oke, kita mainkan blurnya, blur, motion blur. Misalkan ini, lalu kita sedikit tarik. Ya, kemudian kita seleksi lantainya, kita select inverse pada shadingnya ya. Nah, ini ingat mata kuliah ilustrasi ya, jadi kalian harus benar-benar bisa mengaplikasikan original image juga ya kalau perlu. Saya merger, saya akan copy, balik lagi ke bagian cover tadi. Nah, coba saya taruh di belakang background, saya jadikan background. Nah, seperti ini ya. Udah deh, selesai. Sederhana aja. Nah, ini contoh pengaplikasian karya tipografi pada cover. Ya, teman-teman ya, bisa kalian pahami ya sekarang ya. Ada yang lupa. Ubah emas. Ini mustakanya belum ini, mustakanya. Mustakanya belum. Yang bagian emas ini ya. Ini penting nih. Harus kita warna dulu. Ya. Oke. Kita pilih warna emas. Oke. Ya, yang simpel aja. Baik, baru kita duplicate lagi. Dan kita merger, jadi antara warna dan shading terpisah. Oke, ingat lagi ya mata kuliah ilustrasi ya. Oke, cover. Sekarang kita paste di sini. Bagian abu-abunya, batas panelnya tadi, batas area potongnya kita hidden dulu. Kita bisa perbesar ukuran dari gambar kita. Kita sesuaikan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kita bisa sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, pas sekali ya.
jadi seperti ini teman-teman hasil dari pengaplikasian ilmu tipografi ke dalam cover, karya tipografi ke dalam cover ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih teman-teman tugas kita ya, teman-teman bisa lebih banyak berkreasi lagi ya untuk menciptakan pengaplikasian atau contoh karya-karya tipografi yang lain. Ya, ini misalkan saya berikan mirror. Nah, jadi font ini ya bisa menjadi point of interest ya, pusat perhatian pada karya desainnya. Motion blur 90 misalkan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sekedar contoh, bisa kalian aplikasikan ke dalam karya kalian sendiri. Ya, nah ini sekedar sebagai bahan referensi. Ya, nah, bukan seperti ini. Sederhana aja. Ya, kita bisa tambahkan langit, misalkan saya sudah punya aset langit, misalkan. Ya, misalkan saya cari, saya punya aset langit. Sini. Biasakan gunakan aset yang original. Ya, jangan sekedar comot ambil, itu jangan ya teman-teman ya. Biasakan gunakan aset original karya kalian sendiri. Misalkan ini ada langit warna hijau, saya gunakan ini, tapi kurang cocok karena judulnya udah hijau, jadi kita pilih yang warna langitnya biru. Nah, ini misalkan. Nah, ini saya punya aset warna langitnya biru. Jadi covernya bisa lebih tipografinya bisa lebih dominan ya, dia bisa menjadi point of interest yang dominan. Nah, misalkan seperti ini ya. Coba saya motion blur. Ya. Saya hapus dulu, tadi ada garis tepinya pada gambarnya ini. Nah, di transform scale. Saya bisa pilih filter, blur lagi, motion blur, 0 derajat aja. Saya pilih yang ini. Nah, ini aja.
edit transform skill. Ini saya save, lalu saya berikan lapisan warna biru yang lebih terang. Biru lebih terang. Nah, biru yang ini. Kemudian saya brush dengan brush yang gradasi ini. Ini ya, teman-teman ya. Kemudian coba kita screen. Nah, kita efek ya. Kita diberikan efek. Saya yakin teman-teman sudah hafal program Photoshop ya, dan segala bentuk fiturnya. Ada screen, ada color dodge dan sebagainya itu ya. Overlay. Saya langsung pilih screen aja. Oke, setelah screen, saya juga akan memberikan efek warna pada masjidnya. Ya, saya beri berbagai gradasi. Ada orange, ada hijau, kemudian ada bagian merah di sini, misalkan. Ya, seperti ini. Ya, saya coba screen atau gunakan efek yang lain yang sesuai. Nah, misalkan yang sesuai ya, lighten atau apa yang kita eksperimen dulu ya teman-teman ya, nggak ada salahnya. Misalkan kalau terlalu berlebihan, kita efek dengan warna sejenis aja. Ya, misalkan kita gunakan warna yang ada pada font. Misalkan saya gradasi hijau. Kita pilih warna yang sesuai, ya kan? Atau sekalian warna biru sebagai pantulan dari langit. Apa namanya juga bereksperimen ya. Kita pilih warna biru ini. Ya, pantulan dari warna langit misalkan. Ya, langsung aja. Misalkan saya akan memberikan warna screen. Efek warna screen misalkan. Oke. Atau kita coba cek yang lain. Ada yang sesuai nggak efeknya, ya kan? Biar apa namanya? Teks trio ikhlasnya bisa menjadi point of interest. Ini ada yang lumayan sesuai tapi terlalu flare. Ada bagian atasnya, nah ini terlalu mendung. Antara dua ya, screen dan overlay. Nah, berarti pilih yang screen aja.
pilih yang screen aja. Oke, kita sedikit opacity, kemudian masjidnya kita beri overglow ya, outer glow. Nah, ini lebih manusiawi ya, lebih natural maksud saya. Lebih natural, kemudian teksnya juga kita beri sedikit overglow. Nah, seperti ini. Jadi bisa lebih dominan dia. Kita sedikit naikkan, nggak masalah. Sedikit geser di sini. Oke. Kita bisa atur lagi color balance-nya. Image adjustment color balance pada masjidnya, teman-teman. Ya, coba warnanya kita ubah. Nah, ke arah kuning juga oke. Ya. Karakternya jika kita color balance juga. Oke, saya rasa cukup. Kita beri sedikit overglow, biar dia punya dominan juga ya karakternya ya. Overglow-nya sedikit aja, jangan terlalu mencolok. Seperti ini. Sedikit di opacity. Oke. Udah deh. Saya rasa oke ya. Nah, jadi ini salah satu contoh pengaplikasian karya tipografi pada suatu cover. Dan karya tipografi kita berupa titel ya, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman semoga bermanfaat ya. Silakan teman-teman praktek menggunakan, boleh dengan membuat titel atau kalian boleh menciptakan karya tipografi yang lain ya. Apakah itu pada suatu reklame, suatu poster iklan ya, pada untuk judul film, judul buku dan sebagainya. Ya, seperti yang sudah kita bahas pada mata kuliah tipografi selama ini di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.